Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum. Mohon maaf Yai, boleh minta dijelaskan mengenai batasan waktu sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai batasan-batasan waktu sholat rawatib baik qobliyah ataupun ba'diyah, maka ini secara simpel begini. Untuk sholat rawatib qobliyah itu masuk waktunya dan batas akhir waktunya sama persis dengan sholat fardu yang diiringi. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh masuk waktunya ya bersamaan dengan masuk waktunya subuh, sholat subuh. Dan habis waktunya ya bersamaan dengan terbitnya matahari. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang datang ke masjid sudah iqamah, dia tidak sempat sholat qobliyah subuh atau sholat 2 rakaat fajar itu, dia datang ke masjid kondisi sudah iqamah, langsung bergabung sholat jamaah. Maka orang semacam ini kemudian masih disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah subuh, yang mana boleh dia kerjakan selepas sholat subuh. Dan itu di dalam mazhab Syafi'i dihukumi ada, bukan qadha. Sekali lagi dalam mazhab Syafi'i itu dihukumi ada, bukan qadha. Jadi ada seorang sahabat selepas sholat subuh dia memulai sholat 2 rakaat. Saya lupa namanya itu. Maka ditanya oleh baginda Nabi SAW, "Loh, kamu sholat apa? Wong sudah sholat subuh kok sholat sunnah?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Ini sholat sunnah 2 rakaat fajar ya Rasulullah, atau sholat sunnah qobliyah subuh." Maka baginda Nabi SAW tidak mengingkarinya, beliau diam. Jadi diamnya Nabi berarti membenarkan apa yang dikerjakan oleh sahabat tadi. Maka ini dipahami oleh mazhab Syafi'i bahwa 2 rakaat yang dikerjakan, 2 rakaat subuh yang dikerjakan selepas sholat subuh itu dihukumi ada. Tetapi sebagian ulama mengatakan itu qadha. Begitu pula ini 2 rakaat atau 4 rakaat qobliyah zuhur. Ketika seseorang belum sempat mengerjakan qobliyah, tahu-tahu sudah iqamah, dia bergabung dengan jamaah. Maka nanti selepas sholat zuhur disunahkan untuk mengerjakan sholat 8 rakaat. 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah. Dan itu semuanya dihukumi ada. Begitu pula qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya dan hukumnya sama dengan qobliyah subuh tadi. Jadi saya ulangi, waktunya sama dengan sholat fardunya. Masuknya waktu qobliyah dan habisnya waktu sholat sunnah qobliyah sama persis dengan sholat fardunya.
Yang kedua, mengenai waktu ba'diyah. Waktu ba'diyah ini adalah selepas mengerjakan sholat fardu. Jadi masuk waktunya selepas selesai mengerjakan sholat fardu. Dan habis waktunya bersamaan dengan habis waktunya sholat fardu yang diiringi. Aturan ini berlaku baik itu sholat walaupun itu dikerjakan di dalam sholat jamak takdim. Jadi kalau ada orang itu umpamanya menjamak takdim sholat zuhur dan asar. Dia menjamak takdim sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Maka ini juga masuknya sholat-sholat ba'diyah zuhur. Dan juga kalau ba'diyah asar nggak ada nih. Qobliyah asar itu nanti dia di dalam tata cara ini. Di dalam kitab-kitab Imam Nawawi dijelaskan kalau ada orang sholat jamak takdim zuhur dan asar, maka bagaimana tata cara sholat sunnah rawatibnya. Jadi ini walaupun di dalam hadis dijelaskan bahwasanya baginda Nabi SAW di dalam safar itu kalau beliau menjamak dan mengqashar sholat, tidak ada satupun riwayat beliau mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Tidak ada satupun riwayat ketika beliau menjamak sholat, baik ini zuhur atau dengan asar atau maghrib dengan isya, maka ya sudah beliau menjamak. Tidak ada sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Sehingga ini sebagian ulama meniadakan kesunahan sholat rawatib di dalam perjalanan. Ini sebagian ulama karena mengambil zahirnya hadis. Adapun ulama-ulama mazhab Syafi'i tetap menganjurkan, jadi walau dalam kondisi safar tetap menganjurkan sholat sunnah baik itu qobliyah ataupun ba'diyah. Lah apa yang menjadi dasar itu? Dasarnya yaitu satu, ketika baginda Nabi SAW dengan para sahabatnya itu dalam perjalanan, beliau dan sahabatnya capek, Sayyidina Bilal yang disuruh irosah ternyata juga mengantuk. Semua tertidur, bangun-bangun sudah matahari terbit. Maka di hadis itu diceritakan bahwa baginda Nabi SAW perintahkan para sahabat meninggalkan tempat tersebut. Kemudian perintahkan Sayyidina Bilal untuk adzan. Selepas adzan beliau mengqadha sholat qobliyah subuh. Kemudian baru iqamah dan mengqadha sholat subuh secara berjamaah. Maka dalam hadis ini ada dalil sharih bahwa mengerjakan sholat rawatib di dalam perjalanan itu masyru'. Lah, adapun di dalam sholat jamak dan qashar zuhur, asar, maghrib, isya, baginda Nabi tidak mengerjakan karena karena bukan. Jadi maksudnya beliau tidak mengerjakan bersamaan dengan sholat fardu, bukan berarti beliau meninggalkan total, bukan. Karena apa? Karena banyak riwayat dan itu sahih bahwasanya baginda Nabi SAW beliau sholat di atas kendaraannya. Nah ini yang dipahami oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i bahwasanya baginda Nabi SAW itu memang tidak sholat sunnah ketika beliau menjamak zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi beliau kerjakan di atas kendaraannya. Jadi sholat sunnah rawatib itu beliau kerjakan di atas kendaraannya karena memahami daripada
hadis-hadis yang lain. Maka apabila ada orang itu menjamak zuhur dan asar, bagaimana tata cara sholat rawatibnya? Kalau ingin dia kerjakan di dalam waktunya, maka sebelum sholat zuhur, sholat sunnah dulu 2 rakaat, 4 rakaat qobliyah zuhur. Selepas itu sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Lah selepas sholat asar, maka dia kerjakan ba'diyah zuhur 4 rakaat dan qobliyah asar 4 rakaat. Kalau dia ini menjamak taqdim maghrib dan isya, maka sebelum menjamak sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Lah selepas itu, selepas sholat isya dikerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian qobliyah isya 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi ini bisa dikerjakan dengan isyarah di atas kendaraannya. Jadi umpamanya, seumpama dia ini nggak sempat karena ini waktu terbatas. Jadi ketika berjamaah itu, sholat jamak berjamaah, dia tidak bisa mengerjakan rawatib qobliyah langsung jamak. Biasanya kan begitu kan, langsung jamak. Maka nanti baik qobliyah, ba'diyah semua dikerjakan selepas dia menjamak sholat. Jadi selepas dia menjamak sholat zuhur dan asar, maka di atas kendaraan syughul bin nawafil. La afdalun nawafil, termasuk sholat sunnah yang paling besar pahalanya, sholat nafil yang dikerjakan sendiri, yang paling besar pahalanya adalah sholat witir. Selepas sholat witir adalah sholat rawatib. Nah, sholat rawatib yang paling besar pahalanya adalah qobliyah subuh, kemudian sholat-sholat mu'akkad. Maka ketika dia tidak bisa mengerjakan yang qobliyah juga karena ini waktu kepepet, sudah, yang penting sekarang jamak zuhur asar, jamak taqdim. Nah, kemudian juga maghrib isya jamak taqdim. Maka selepas naik kendaraan dikerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat dan qobliyah asar 4 rakaat. Jadi 12 rakaat dikerjakan selepas jamak taqdim. Begitu pula maghrib isya, nanti qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, semua dikerjakan selepas jamak. Kalau tidak bisa mengerjakan semua, kerjakan yang mu'akkad saja. Jadi kerjakan yang mu'akkad saja. Yaitu qobliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Lah begitu pula ketika jamak takhir, umpamanya zuhur asar jamak takhir, ini belum sempat mengerjakan qobliyah, maka nanti semua sholat rawatib tadi dikerjakan selepas jamak takhir. Boleh, nggak ada masalah. Lah begitu pula ini maghrib isya di jamak takhir. Biasanya orang itu dalam safar itu tergesa-gesa, nggak sempat qobliyah. Udah kerjakan saja maghrib isya. Selepas itu diqodho. Jadi bukan diqodho, selepas itu dikerjakan di waktu isya. Jadi itu qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, kemudian terakhir witir. Jadi ada satu kenapa tadi saya katakan bahwa sholat rawatib itu yang paling besar pahalanya adalah sholat witir, yang kedua qobliyah subuh. Karena dua sholat ini adalah 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau di rumah ataupun di perjalanan.
Di samping ada fadilah-fadilah mengenai dua sholat ini, maka begitu baginda Nabi sangat perhatian dengan dua sholat ini, beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir dan 2 rakaat qobliyah subuh. Ini sore. Adapun sholat rawatib yang lain, itu kalau di hadar baginda Nabi SAW yang paling perhatian adalah 10 rakaat. Yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Maka ini ada 10 rakaat itu yang muakkad. Cuma selain 2 rakaat qobliyah subuh itu, apakah Nabi mengerjakan dalam safar, yaitu ikhtilaf ulama. Madzhab Syafi'i mengkiaskan dengan 2 rakaat qobliyah subuh, berarti dan beliau juga sore mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya, maka ini dipahami secara kias oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i bahwa baginda Nabi SAW juga mengerjakan sholat rawatib yang lain begitu. Kemudian dalam riwayat yang lain itu dari Ummu Habibah, Sayyidatina Ummu Habibah, zaujati Nabi SAW, bahwasanya barang siapa menjaga sholat rawatib 12 rakaat, maka di hari itu juga dibangunkan istana di surga. Jadi kalau ada orang itu bisa menjaga hari itu 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya, total 12 rakaat, maka hari itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan untuk dia satu istana di surga. Maka inilah ulama-ulama madzhab Syafi'i tetap menganjurkan, walaupun orang dalam safar tetap dianjurkan menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, dan dikasih kemudahan bisa dikerjakan di atas kendaraannya dengan isyarah. Wallahu ta'ala alam bisawab.